heboh. Teuku Ryan terlihat menghadiri acara gala premier film dan tanpa didampingi Ria Ricis, tapi justru diduga hadir bersama Celia Thomas. Dan untuk kesekian kalinya, Teuku Ryan tidak didampingi Ria Ricis sang istri di tengah gegernya kabar keretakan rumah tangga mereka. Benarkah kondisi tersebut menjadi sebuah sinyal bahwa rumor soal adanya keretakan dalam rumah tangga mereka memang benar adanya? Menanggapi kabar adanya prahara dalam rumah tangga Ricis dan Ryan, sikap diam keduanya serta keluarga membuat kondisi ini pun semakin panas. Lantas, seperti apakah harapan tokoh adat Aceh atas rumah tangga Ricis dan Ryan? Benarkah tokoh adat Aceh tetap berharap agar rumah tangga Ricis dan Ryan bisa diselamatkan lagi? Seperti apa pula telisik psikolog atas kondisi rumah tangga mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan terus menggelinding tidak menentu bak bola salju. Hal itu pun dipicu oleh sikap diam keduanya serta keluarga mereka. Sinyal keretakan semakin jelas terlihat di beberapa kesempatan. Ya, belakangan ini Ryan pun seringkali menghadiri suatu acara tanpa menggandeng Ricis seperti sebelumnya. Hal itulah yang terjadi kemarin ketika Teuku Ryan menghadiri acara gala premier film tanpa menggandeng Ria Ricis. Bahkan netizen pun dibuat heboh karena Teuku Ryan datang bersama dengan manajernya dan diduga juga bersama seorang wanita yang kabarnya bernama Celia Thomas, mantan kekasih Rizky Nazar. Maka seperti inilah detik-detik Teuku Ryan yang datang di acara gala premier film tanpa kehadiran sosok Ricis di sisinya. Dan saat dikonfirmasi awak media, Ryan pun memilih bungkam lalu kabur. Celia. Ya, filmnya bagus banget ya, jadi kalian wajib nonton. Kalian tentang kabar sama Kak. Kalian tentang kabar sama kalian. Iya, filmnya bagus banget ya. Aku izin ini. Kalian begitu kalian. Ini sih. Tadi jarang saya. Filmnya bagus banget ya. Sorry ya. Kalian jarang saya kemana? Kalian udah tangannya lagi baik-baik aja kalian. Sorry. Mbak, saya minta tolong sopannya ya. Bagus nonton filmnya. Ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Cobaan. Semua kalau dijalanin mah nggak ada yang Aman-aman berat. ya, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Tak hanya Teuku Ryan, sebaliknya Ria Ricis pun terlihat beberapa kali menghadiri acara seorang diri tanpa didampingi suaminya. Dan setiap kali dijumpai awak media, Ricis pun seringkali enggan untuk menanggapi pertanyaan awak media, apalagi terkait kabar keretakan rumah tangganya dengan Ryan.
Ricis pun memilih untuk menghindar atau ia pun hanya melempar senyumnya yang khas. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Menelisik kondisi rumah tangga Ricis dan Rian, ahli tarot pun berusaha meneropongnya dengan mata batin. Kondisi saat ini masih bimbang karena adanya tanggung jawab bersama terkait buah cinta mereka. Namun, prahara yang mengalir ini konon akan berujung gugatan perceraian dari pihak istri. Hal itu pun dipicu dengan semakin bertumpuknya kekecewaan di pihak perempuan. Kekecewaan tersebut kabarnya tersulut oleh gangguan dari luar yang memecah belah keutuhan rumah tangga Ricis dan Rian. Padahal kedekatan Rian dengan perempuan lain hanya kedekatan biasa, namun dinilai sebagai pengganggu. Kedepannya rumah tangganya R ya. Kalau aku lihat di sini masih dalam proses pertanggungjawaban, artinya masih dipertahankan. Rumah tangga ini masih dipertahankan karena ada tanggung jawab anak ya. Kalau dibilang ada kesedihan ya, walaupun di sini ada tanggung jawab, ada kesedihan, ini lagi bergonjang-ganjing hatinya beliau itu, seorang R itu lagi belum kondusif dalam mengambil keputusan. Karena di sini satu tanggung jawab terhadap anak ya, anak ini yang paling berat ya. Walaupun di sini ada kesedihan, satu sisi kesedihan yang mendalam yang dia rasakan. Jadi di sini masih dalam pertimbangan ya. Apapun yang diucapkan itu memang betul, tapi kalau untuk untuk memutuskan belum, karena di sini ada pertimbangan anak. Jadi dia mengalah demi anak ya. Kalau ada gugatan yang akan menggugat pertama kali adalah, aku lihat di sini ya, banyak kekecewaan yang sering dikecewakan kan yang wanita ya. Aku melihat di sini lebih kepada yang berpenghasilan lebih ya, yang memiliki penghasilan lebih banyak, yang memiliki penghasilan lebih banyak. Adanya pesaing lain atau adanya gangguan dari luar, adanya seseorang yang lain yang memang ada kompor di sini, ada kompor yang selalu ngomporin kuping yang tipis ya. Jadi dalam rumah tangga ketika kita tidak memiliki keyakinan, keraguan, apalagi kompornya dekat, dia itu akan panas terus. Ada kompor di sini, ada orang ketiga kompor yang bikin panas suasana rumah tangga. Prahara keretakan rumah tangga Ricis dan Rian seakan bergulir dan merebak tidak berujung. Bukan hanya Ricis dan Rian yang tampak berusaha menutupi kondisi yang sebenarnya terkait rumah tangga mereka. Tapi Oki Setiana Dewi kakak Ricis pun juga turut bungkam di tengah panasnya kabar dalam rumah tangga adik bungsunya tersebut. Teater Korea sama Ricis sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu harinya mau anak Kak? Supportnya seperti apa sih Kak? Saya, Mbak Oki juga, kita semua saling support, apapun itu kita saling support, saling mendoakan, saling menyemangati, dan kita selalu mengingatkan setiap manusia itu yang namanya ada permasalahan hidup, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dunia itu terus berputar dan terus belajar, dan hidup ini adalah pembelajaran. Jadi kita terus belajar sih, memperbaiki diri, introspeksi diri, dan bersyukur aja gitu sih, saling mengingatkan dan saling mensupport.
Dari kabar Teuku Ryan yang menghadiri acara premier film tanpa didampingi Ria Ricis, namun diduga datang bersama Celia Thomas. Lantas, seperti apa harapan tokoh adat Aceh terkait rumah tangga Rian dan Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Di sisi lain, di tengah kabar prahara rumah tangga Ricis dan Rian, tokoh adat Aceh justru berharap agar bahtera rumah tangga yang sudah dibangun Ricis dan Rian sejak 12 November 2021 bisa diselamatkan. Di balik harapan tersebut, tokoh adat Aceh mengaku ikut prihatin mendengar kabar gonjang-ganjing rumah tangga mereka, beralasan bahwa dalam tradisi Aceh, pasangan pun harus konsisten dalam pernikahan sehidup dan semati. Atau dalam filosofi Aceh, yaitu hidup sama-sama, mati satu kafan, dan satu keranda. Karena itulah, rumah tangga yang dibangun selain berlandaskan agama, juga berlandaskan tradisi masyarakat Aceh, di mana pasangan ditaburi cinta dan juga kasih sayang satu sama lain. Adanya berita atau kabar yang agak menerpa isu kedua pasangan ini, saya merasa prihatin atas nama yang pertama tokoh Aceh, yang kedua juga seniman Aceh. Melihat kondisi ini, tentu sewaktu mereka menikah, warga Aceh sangat antusias dan sangat memuliakan kedua mempelai, kedua pengantin ini, kedua pasangan ini, sehingga masyarakat Aceh pada waktu itu kita melihat bagaimana partisipasinya dalam kegiatan acaranya, di acara perjalanan mereka, semua mensupport masyarakat Aceh. Harus tergambarkan juga di dalam menata kehidupan atau dalam kelangsungan berumah tangga. Nah, sebagaimana kami tradisi orang Aceh ini konsisten di dalam pernikahan itu. Setiap menikah itu berarti pasangan hidup dan idealnya sehidup semati. Karena dalam filosofi orang Aceh, dalam bahasa Aceh mengatakan bahwa ada istilahnya sapu keun, sapu pakat, sang senesap mengadoa. Setiap perkawinan, setiap persahabatan, satu kata, satu mufakat, seakan-akan satu persaudaraan, seakan-akan seperti adik kakak. Tak hanya tokoh adat Aceh saja, psikolog pun juga menelisik penyebab gonjang-ganjing dalam rumah tangga mereka. Menurut psikolog, hal ini pun bisa saja bermula dari rasa kecewa salah satu pihak. Rasa kecewa tersebut menimbulkan kekesalan, dan hal itu pun bisa memunculkan aksi menyindir pasangan. Tapi, soal apakah kemudian akan bercerai, itu butuh waktu dan juga pertimbangan. Psikolog pun menduga apa yang terjadi pada rumah tangga Ricis dan Rian bisa juga bertujuan untuk membuat sensasi dan punya tujuan tertentu yang dirancang oleh keduanya. Jika bukan sensasi, maka perlu dilibatkan pihak ketiga, yaitu orang tua ataupun mertua untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian.
kita lihat situasi sekarang, termasuk untuk selebritis, itu kan tidak seenak dulu. Dan mereka sudah terbiasa hidup mewah. Jadi mungkin saja terjadi kekecewaan. Umumnya pada mereka terjadi kekecewaan. Tinggal kekecewaan itu mereka hubungkan dengan suami yang kurang mampu mencari nafkah, atau kekecewaan itu mereka telan sebagai sesuatu yang terjadi pada hampir semua semua istri. Jelas itu bukan tanpa suara hati, tapi suara hati seberapa jauh itu yang kita tidak tahu. Apakah memang dia sudah demikian kesalnya, atau dia mau menyindir suaminya, atau hanya membuat berita sensasi. Dari pernyataan tokoh adat Aceh agar rumah tangga Ricis dan Rian kembali akur. Lantas, seperti apa pula aksi saling sindir antara Ricis dan Rian? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Ya, selain itu, tidak kalah mengejutkan aksi perang status antara Ria Ricis dan Teuku Rian yang diduga saling menyindir di tengah isu perhara rumah tangga mereka. Ya, baru-baru ini Ricis pun diduga menyindir Rian suaminya lewat sebuah komentarnya di sosial media pada status netizen yang membahas kewajiban suami. Status tersebut menyudutkan bahwa harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya terkait nafkah lahir. Tetaplah minta uang ke suami, meskipun kamu punya uang sendiri. Jangan biasakan apa-apa pakai uangmu, kecuali suamimu memang gak mampu menafkahi. Tapi kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus minta nafkah ke suami. Yang penting minta, dikasih atau enggak, itu urusan nanti. Minta hak kamu sebagai istri. Tapi jangan lupa, jalankan kewajiban sebagai istri ya. Tulis netizen dalam postingannya. Melalui komentarnya, Ricis pun seakan hendak menyindir suaminya soal nafkah. Ya, harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami ya. Tulis Ricis pada kolom komentar. Bahkan, baru-baru ini saat mengunggah foto liburan bersama Moana, Ricis pun juga mengunggah sebuah caption. Hidup tanpa cinta. Hal ini pun mengundang komentar dari netizen. Ya, dalam beberapa postingannya di sosial media, Ricis pun memperlihatkan bahwa belakangan dirinya melakukan aktivitas sehari-hari hanya bersama Moana dan tidak didampingi oleh sang suami. Dan sebaliknya, Teuku Rian pun tampak membalas dengan status bernada sindiran melalui akun sosial media pribadinya Jalan Tengah. Tulis Rian yang disusul dengan emoticon love. Tak pelak, caption Rian tersebut turut mengundang reaksi dari netizen terkait kabar adanya perhara keretakan dalam rumah tangga mereka. Gak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman
online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedih nggak sedih, yang pasti sedih lah pasti, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.